Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Kailasya dengan NPM 24011017 dari Prodi Komunikasi Penyiaran. Di sini saya akan membahas materi mengenai ruang lingkup komunikasi antar budaya dengan dosen pengampu Dr. Aliandi Alumbu, Esas and Konflik, dengan mata kuliah Komunikasi Sosial Budaya dan Agama. Peran komunikasi dalam suatu peradaban masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan yang namanya komunikasi. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, manusia sudah memiliki dorongan akan kebutuhan interaksi. Komunikasi juga disebut sebagai kebutuhan keempat setelah sandang, pangan, dan papan. Contohnya menemukan simbol pada dinding goa, batu, bahkan di batang pohon. Hal ini menjadikan komunikasi sebagai alat utama yang menyatukan individu dalam sebuah kelompok sosial. Bahasa, simbol, dan narasi yang diturunkan melalui komunikasi membentuk identitas suatu masyarakat. Misalnya, tradisi lisan, cerita rakyat, atau ritual keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui komunikasi. Definisi komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ialah interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, baik dari segi bahasa, nilai, norma, maupun kebiasaan. Tanpa kemampuan ini, kolaborasi lintas negara akan sulit terjalin. Menurut Samovar and Porter, komunikasi antar budaya terjadi ketika seseorang dari budaya tertentu menyampaikan pesan yang kemudian ditafsirkan oleh orang lain dari budaya yang berbeda. Hal ini berarti komunikasi antar budaya melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Ia juga mencakup pemahaman konteks sosial seperti simbol dan makna budaya. Kemudian ada fenomena komunikasi antar budaya. Fenomena komunikasi antar budaya terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan modern. Yang pertama, fenomena migrasi yang menyebabkan bertemunya masyarakat dari berbagai daerah dalam satu wilayah. Contohnya, di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta ataupun Surabaya, masyarakat dari berbagai etnis dan agama hidup berdampingan, sehingga komunikasi antar budaya terjadi setiap hari. Yang kedua, komunikasi globalisasi pendidikan yang menghadirkan mahasiswa asing dari berbagai perguruan tinggi Indonesia. Interaksi mahasiswa lokal dan interaksi sosial yang menuntut adanya sikap toleransi serta keterampilan komunikasi antar budaya. Misalnya, cara menyapa, kebiasaan belajar hingga etika berinteraksi bisa sangat berbeda. Ketiga, fenomena komunikasi digital yang memungkinkan interaksi lintas negara. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi antar budaya di Indonesia. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya di Indonesia bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, karena Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan tradisi. Yang pertama, dari komunikasi verbal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi sarana utama komunikasi antar suku dan etnis. Dialog lokal juga sering digunakan, misalnya orang Jawa yang merantau ke Papua tetap menggunakan bahasa Jawa di lingkup keluarga, namun memakai bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Lalu ada komunikasi nonverbal, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan gestur memiliki makna berbeda di setiap budaya. Misalnya senyum di Jawa sering dipakai sebagai tanda keramahan, sedangkan di beberapa budaya lain, senyum tidak selalu bermakna ramah. Kemudian simbol budaya juga menjadi sebuah sarana komunikasi, contohnya batik dengan representasi identitas Jawa ataupun songket yang menjadi simbol budaya Sumatera. Kemudian komunikasi dalam tradisi dan upacara-upacara adat seperti upacara pernikahan, kematian, maupun kelahiran menjadi ruang komunikasi antar budaya. Misalnya perkawinan beda suku di Indonesia sering menggabungkan dua tradisi yang berbeda. Lalu ritual keagamaan yang terbuka untuk umum bisa menjadi sarana komunikasi antar umat beragama. Kesimpulannya, komunikasi antar budaya merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Tanpa adanya komunikasi yang baik, perbedaan budaya justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang mengancam keharmonisan hidup bersama. Itu pun juga melibatkan nilai, simbol, serta norma yang melekat pada suatu budaya. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan individu ataupun kelompok yang berbeda latar belakang. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.